Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Rika Diah Taloka beserta teman saya Ika Ila Fayakfika dan Karisma Yogi Seftiani. Di sini kami akan menerangkan sedikit tentang dampak masif korupsi. Poin A, dampak ekonomi. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela. Dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi. Yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Yang keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Dan yang terakhir, meningkatnya hutang negara. Dampak yang kedua yaitu dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin yaitu semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin, yaitu pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang miskin melalui pembatasan pembangunan. 1. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Dan yang terakhir yaitu solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. C. Dampak birokrasi pemerintah. 1. Matinya etika sosial politik. 2. Tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. 3. Birokrasi tidak efisien. Poin D, dampak terhadap politik dan demokrasi. Di sini, dampak masif korupsi terhadap politik dan demokrasi yaitu yang pertama, munculnya kepemimpinan korup. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Yang ketiga, menguatnya plutokrasi. Dan yang terakhir, hancurnya kedaulatan rakyat. Dampak yang kelima yaitu dampak terhadap penegakan hukum. Pertama, fungsi pemerintahan mandul. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara. Bisa dijelaskan? Yang A, korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Yang B, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang C, korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Berikut beberapa lembaga negara yang paling korupsi menurut BKG pada tahun 2009. Yang pertama, legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, partai politik. Yang ketiga, kepolisian RI. Dan yang keempat, lembaga peradilan atau Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. F. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan. 1. Kerawanan Kamnas karena lemahnya alutsista dan SDM. 2. Lemahnya garis batas negara. 3. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Dampak yang terakhir yaitu dampak terhadap kerusakan lingkungan. Dampak ini mengakibatkan dua kerusakan. Yang pertama,
menurunnya kualitas lingkungan. Dan yang kedua, menurunnya kualitas hidup.